Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Dirjen, Bapak Ibu mungkin perwakilan dari Dirjen PPM, Bapak Ibu Fasil. Alhamdulillah hari ini sesuai jadwal adalah hari terakhir kita mengikuti penguatan kapasitas yang diadakan oleh ADB BISA kerjasama dengan Dirjen PPM. Adapun yang kami rasakan ataupun yang kami dapatkan selama mengikuti sesi penguatan kapasitas ini yang sudah berjalan 6 kali pertemuan, 6 hari Pak Dirjen. Adapun yang kami rasakan yang pertama ialah saya melihat euforia dari teman-teman Korda ini luar biasa, spiritnya bertambah, semangatnya bertambah tentunya dalam hal untuk menyukseskan ataupun untuk terus berupaya menyukseskan program bantuan sembako. Kemudian juga kita sebagai pelaksana teknis di lapangan mendapatkan berbagai wawasan ataupun ilmu dari berbagai narasumber. Sebelum saya menyampaikan Pak Dirjen tentang poin-poin apa saja wawasan ataupun pengetahuan yang kami dapatkan selama penguatan kapasitas ini, kami mencoba untuk menarik dulu garis besar apa ataupun membingkai secara garis besar alur dari penguatan kapasitas ini. Yang pertama ialah baik dari pihak fasil ataupun dari narasumber di sini mencoba untuk bekerja sama ataupun memberikan semacam masukan kepada teman-teman pelaksana tenis baik dari Korwil ataupun Korda tentang memberikan tools, alat ataupun memberikan semacam arahan untuk bisa bekerja lebih baik lagi selaku Korda di kabupaten ataupun kota masing-masing. Terus yang kedua yang kami rasakan ketika adanya pelatihan ini ialah setiap jenjang wawasan atau pengetahuan yang diberikan itu sangat terstruktur secara sistematis. Kenapa saya bilang struktur secara sistematis? Yang pertama, pada hari pertama kami mendapatkan pelatihan tentang analisis masalah, Pak. Nah, di mana kami diajarkan tentang bagaimana mencari akar masalah, kemudian bagaimana melihat dari masalah itu untuk dibuatkan pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua, kami semakin takjub pada sesi selanjutnya ketika kami diberikan wawasan ataupun pemahaman tentang analisis stakeholder. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu poin penting kami di lapangan tentang bagaimana melakukan analisis stakeholder dengan dicontohkan langsung oleh inovasi yang dilakukan oleh daerah Kulon Progo kemarin, Pak. Di mana banyak inovasi, banyak juga pengenalan regulasi ataupun kebijakan yang ada di Kulon Progo, saya yakini baik dari teman-teman peserta merasa takjub seperti itu, Pak. Nah, contoh-contoh yang seperti ini yang kami rasakan bisa menimbulkan spirit bagi kami para peserta. Kemudian yang ketiga, setelah kita belajar tentang analisis stakeholder, kami juga belajar bagaimana komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif inilah yang bisa menjadi cikal bakal bagaimana kita nantinya akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ataupun pihak eksternal lainnya dalam menyukseskan program sembako. Kemudian daripada itu juga, kami juga sempat belajar tentang cara kolaborasi, Pak, di mana dicontohkan oleh salah satu unsur dari Hapsari kemarin itu, tentang bagaimana mereka berkolaborasi dengan dinas sosial untuk mencetak prestasi ataupun inovasi-inovasi dalam mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, pada sesi kami terakhir, kami belajar tentang membuat rencana tindak lanjut, Pak. Rencana tindak lanjut yang seperti apa? Di sini kami belajar bagaimana ketika ada masalah dari program sembako ini, kami mencoba untuk melakukan tindak lanjut. Bisa mulai dari analisis stakeholder, melakukan langkah-langkah yang informatif, terus juga kita melakukan strategi-strategi. Nah, inilah yang kami dapatkan materi selama 6 hari ini. Nah, kemudian setelah kami mendapatkan materi ini, Pak, tentunya
feedback ataupun yang kami dapatkan selama 6 hari ini, yang pertama, kalau dari saya pribadi ialah saya merasakan bahwa dengan belajar selama 6 hari ini, saya merasakan adanya jiwa spirit ataupun perasaan yang menyebutkan bahwa saya bersemangat untuk menyukseskan ataupun untuk terus bekerja dalam ranah program sembako. Kita ketahui bersama Pak, di lapangan ataupun di kabupaten kota akhir-akhir ini, di awal tahun kami merasakan bagaimana pergejolakan perbaikan data, terus juga bagaimana koordinasi kami dalam menyambut awal tahun tentang bansos-bansos selama pandemi ini, yang mungkin saya rasakan pasti teman-teman Korda itu merasakan beban yang mungkin awal tahun yang lumayan cukup banyak. Tapi dari Fasil ataupun narasumber selalu memberikan pesan kepada kami bahwa Korda tidak berjalan sendiri seperti itu. Korda bisa melakukan berbagai macam upaya untuk berkoordinasi, dan Korda jangan pernah merasa kerja sendiri ataupun memiliki beban tanggung jawab sendiri. Nah, spirit ataupun kata-kata seperti itu menjadi acuan kami bahwa hal ini terhubung dengan materi-materi yang disampaikan selama 6 hari. Kemudian Pak, dari banyaknya kami melaksanakan diskusi, banyaknya kami bertukar pikiran, banyaknya knowledge sharing yang disampaikan selama pelatihan ini, ada berbagai mungkin saran ataupun masukan dari teman-teman Korda yang mungkin hanya bisa saya sampaikan beberapa saja yang mungkin bisa mewakili teman-teman Korda. Yang pertama ialah teman-teman Korda merasa bahwa menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah merupakan satu kebanggaan bagi kami, Pak. Mengapa demikian? Karena kami merasakan bahwa kepercayaan atau amanah dari pemerintah pusat kepada kami sebagai salah satu perpanjangan tangan di daerah itu merupakan suatu kebanggaan. Nah, kemudian yang kedua, kami selaku Korda juga berusaha untuk memberikan sumbangsi terbaik terhadap program sembako. Kemudian kami juga di sini Pak, dari berbagai diskusi yang kami lakukan, kami berupaya untuk bekerja sama dalam membuat solusi yang inovatif. Solusi yang inovatif ini Pak tidak hanya satu ide ataupun gagasan ataupun model penemuan yang baru, tapi bagaimana kami di sini belajar tentang membuat solusi inovatif bagi keberlangsungan bansos yang mungkin bisa dengan melalui pengembangan ide ataupun pengembangan metode-metode dari pelaksanaan ataupun teknis yang kami lakukan. Nah, hal inilah yang mungkin dari diskusi ini mempererat hubungan kami dari beberapa Korda yang ada di sini untuk saling bertukar pikiran. Kemudian juga selanjutnya dari berbagai materi yang kami dapatkan, Pak, kami juga akhirnya membuat yang tadi tentang tentang rencana tindak lanjut, di mana dari panitia ataupun Fasil mempercayakan kami bahwa pelatihan ini tidak hanya berhenti sampai sini, Pak. Tapi kami merasa bukan tantangan, tapi kami merasa diberikan kepercayaan bahwa Korda tidak hanya mendapatkan materi, mengerjakan tugas selesai. Tapi di sini Fasil mencoba menawarkan kepada Korda, ayo tunjukkan bahwa Korda